Perkenalkan, nama saya Parlen Yohanes, NPM 1812 011142. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2018 yang telah mengambil mata kuliah HPTN. Di sini saya akan menyimpulkan terkait materi-materi yang telah saya dapatkan selama 1 semester ini oleh Ibu Marta Riananda. Yang pertama ada kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai bagian dari poros kekuasaan yang mempunyai fungsi menegakkan keadilan. Kekuasaan kehakiman dan susunan kekuasaan negara menurut perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ditempatkan pada kekuasaan yang mandiri, bebas dari campur tangan kekuasaan manapun. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, yaitu ada peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga melahirkan lembaga negara baru nih guys. Selain Mahkamah Konstitusi yang berfungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, adanya Komisi Yudisial, yaitu bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim dan wewenang lain dalam rangka menjaga dengan kehormatan, luar martabat, serta perilaku hakim. Yang kedua ada sumber acara hukum acara Mahkamah Konstitusi. Sumber hukum dapat berarti faktor-faktor yang menimbulkan hukum yang memiliki kekuatan mengikat bagi setiap orang, namun pengertian tersebut beraneka ragam tergantung dari sudut pandang mana kita itu. Nah, menurut Van Alperdon, sumber hukum digunakan dalam arti sejarah masyarakat dan filsafat dan formil. Sejarah berarti mencakup sumber pengenalan hukum, tertulis, dan sumber pembentukan hukum dan sistem hukum dari mana hukum positif tersebut. Selain itu, kebiasaan dapat menjadi sumber hukum apabila memenuhi syarat material berupa perilaku tetap, teratur, terus-menerus dalam waktu lama, dan keyakinan hukum memandang demikian seharusnya. Opinio iuris necessitatis. Dalam praktek ketatanegaraan Indonesia, kebiasaan tersebut misalnya pidato presiden yang tanggal 16 Agustus setiap tahunnya di depan sidang umum MPR. Jadi, setiap presiden berpidato di MPR setiap tanggal 16 Agustus itu sudah menjadi kebiasaan nih yang bisa menjadi sumber hukum dalam Mahkamah Konstitusi. Nah, kedua ada jurisprudensi atau putusan hakim. Badan peradilan yang mempunyai hukum tetap merupakan sumber hukum. Nah, yang dalam praktik negara-negara Anglo-Saxon dijadikan dalam berlaku asas the binding force of precedent. Nah, ketiga ada doktrin atau pendapat sarjana hukum, yaitu membentuk aliran hukum tertentu, merupakan acuan rujukan bagi hakim lainnya dalam menjatuhkan vonis. Doktrin dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila tidak menyimpang ya guys, pendapat umum. Nah, mengacu pada makna sumber hukum sebagai tempat ditemukannya hukum serta terkait dengan wewenang mahkamah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24C Undang-Undang tahun 1945. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku setelah 1 dasawarsa mahkamah dan dijadikan sebagai sumber hukum adalah sebagai berikut. Misalnya ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Habis itu ada juga Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dan tentunya masih banyak lagi undang-undang lainnya. Nah, lanjut ke materi selanjutnya nih guys. Kita ada materi ketiga. Materi ketiga itu tentang asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi ini ada beberapa asas nih yang akan kita bahas. Nah, menurut Marwarar-Sihaan menyebutkan ada 6 asas dalam peradilan MK. Nah, apa aja itu? Pertama, ius curia novit. Nah, ius curia novit ini yaitu asas pelanggaran peradilan berdasarkan ketuhanan yang esa, bukanlah negara agama, tetapi
tidak pula sekuler. Indonesia mendapatkan dan mengakui bahwa Tuhan punya peran dalam memerdekakan bangsa dari penjajahan. Nah, kedua ada secara filosofis dan pengakuan. Kedua, ada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Nah, asas ini yaitu menjawab kegampangan masyarakat dan ketidakbenaran mahalnya biaya penegakan hukum. Nah, kan seringkali nih masyarakat sering menilai, wah dalam acara peradilan ini pasti mahal nih biayanya. Nah, ternyata ada asasnya nih yang mengatur, di mana ada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, di mana dapat membantu masyarakat agar tidak khawatir akan mahalnya biaya, lamanya peradilan maupun ribetnya peradilan. Ketiga, ada asas independensi atau imparsial peradilan, yaitu kuasa negara yang dijalankan oleh lembaga bersifat merdeka. Independensinya dijamin konstitusi, terlepas dari pengaruh-pengaruh lainnya. Keempat, ada asas persidangan terbuka untuk umum. Ini asas persidangan itu terbuka untuk umum bagi siapa saja yang akan mengajukan persidangan. Nah, kelima ada asas bersifat aktif. Hakim bersifat aktif. Makna gerak hakim aktif bukanlah berarti hakim baik sebagai individu atau sebagai aktif mencari perkara untuk kemudian sidang untuk mendapatkan putusan dalam perkara perdata. Misalnya jus duri dikenal adalah hakim pasif, ia hanya menerima perkara lalu dengan para pihak membuktikan kebenaran materinya. Keenam, ada asas keseimbangan untuk dengar, yaitu asas di mana terdakwa dan pendakwa ini sama-sama harus dengar pendapatnya, tidak boleh timpang salah satu. Nah guys, dari semua penjelasan yang tadi saya jelaskan, saya tertarik nih. Saya lebih tertarik kepada bab pertama nih, bab yang menjelaskan tentang kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang 1945. Kenapa saya tertarik dengan materi yang itu? Karena menurut saya kekuasaan kehakiman ini kan makin lama pasti makin berkembang gitu ya guys, setiap tahunnya pasti ada aja yang diperbarui. Nah, kita tidak ada yang tahu ke depannya apakah kekuasaan kehakiman ini akan berubah, apakah bisa saja Mahkamah Agung nantinya digeser oleh lembaga yang baru yang akan dibuat ke depannya. Nah, oleh karena itu tentunya pasti akan ada materi yang diperdalam lagi ke depannya terkait dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang 1945 ini. Nah, mungkin tidak ada yang tahu ya lembaganya nanti ke depannya. Semoga saja terkait ini tentunya pembaruannya jika ada lembaga baru tetap berdasarkan koridor Undang-Undang 1945, tidak ada penyimpangan ya guys. Thank you. Ini itu aja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.